saya coba merefresh seksi 21, selokan dan saluran air. Mungkin ada yang bertanya, saluran sama selokan bedanya apa? Ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris. Aslinya judulnya adalah Ditch and Waterway. Ditch and Waterway. Kalau ditch itu pasti saluran samping. Waterway bisa kanal, bisa any kind. Itu waterway. Maka terjemahannya selokan dan saluran air. Ini baik selokan baru yang dilapisi maupun yang tidak. Line sama unline ditch. Nah, terus ini kalau yang dilapisi itu dibuat dari pasangan batu dengan mortar, mortar stonework. Nah, dulu itu ada ini. Kalau tebelnya lebih dari 20, dilakukanlah pakai item 7.9. Sekarang tidak. Semua kebutuhan untuk ditch dibayar pakai item 2.2 untuk mortar stonework. Ya, jadi tidak dibagi-bagi lagi ada item 7.9. Kenapa? Kalau Bapak Ibu memasukkan ke item 7.9 di dalam desain, itu nanti kasihan galiannya nggak bisa dibayar. Padahal di sini galiannya dibayar di item 21. Ya. Terus kemudian ini yang saya sebut toleransi dimensi. Elevasi dasar selokan ini nggak boleh kurang dari 3 cm dari rencana. Alinyemennya nggak boleh menyimpang lebih dari 5 cm. Jadi ini kalau tarik garis lurus gini ya, ada gini, 6 cm aja. Udah out walaupun volumenya masuk. Ya bicara presisi. Ya, seperti itu. Terus itemnya, galiannya dibayar ke 21, kalau timbunannya tidak di sini, tapi pakai 32. Nah, pasangan batu dengan mortar. Ini juga ada toleransi dimensinya, ya. Nah, mirip ya dengan yang itu sebelumnya. Terus tebelnya minimum 20. Ya, tebelnya minimum 20. Terus ini ada kalimat di sini, maksudnya apa sih? Ada kata-kata pemangkasan tahap akhir. Jadi kalau galian untuk side ditch atau untuk selokan, itu nggak boleh digali sampai final grade, mesti disisakan. Waktu mau dipasang, pasangan batu dengan mortar, baru ini pemangkasan tahap akhir. Hingga batas tersebut ditentukan sesaat sebelum pasangan batu dipasang. Soalnya apa? Kalau langsung di final grade, itu kalau kadang-kadang waktu dipasang udah melar kebablasan. Nah nanti kompensasinya apa? Dimensinya jadi melebar. Nah yang nanggung siapa? Kalau dikecilin siapa yang mau backfill ini? Nah itu kalimatnya makanya supaya bagus, itu nggak boleh digali sampai final grade, pemangkasan akhir di keras itu kalau ketika mau dipasang. Nah teks aslinya pemangkasan tahap akhir, trim. Jadi ini cerita dikit ya. Teman saya yang dulu sekolah ke Inggris, ke barbershop, ngomongnya tukang cukurnya apa? Cut my hair, keluar dipotong cepat. Karena cut itu adalah seperti itu. Kalau mau dipotong rapi, harusnya apa? Trim my hair. Trim rapi, kan ini dipangkas, dikeras. Nah itu, jadi trim itu seperti itu. Kalau di cut itu langsung babras gitu. Nah, seperti itu. Enggak. Jadi gini, nanti ini kan di bahan ya Pak ya, ini ketentuan bahan. Nanti ketentuan pembayaran ada 3 Pak. 20 gambar actual. Yang diambil. Yang terkecil itu yang diambil. Ya, ini cuma untuk pembayaran ini. Ya. Tolong
nggak jalan ini. Oh ini ya. Nah ini bahan batu dapat mungkin berbentuk persegi. Paling kecil harus tertahan ayat nomor 10. Nah, ukuran gambar actual terpasang. Ya. Tapi di bahan sudah disebut 20. Ya. Terus galian di bahan 21. Kalau ada landasan, ya, atau ban berbutir, itu dibayar di segi 24. Ya. Nah, sekarang gorong-gorong. Yang terkait tadi Pak, yang mortar, adukannya, komposisi adukannya sama dengan apa namanya, baik dasar, dinding, itu Pak nggak perlu dibedakan ya Pak, karena selama ini kan adukannya sama, adukannya sama, artinya penggunaan semennya sama. Padahal yang di bawah ini kan selalu kena gerusan air. Makanya kenapa selalu dasar saluran itu cepat rusak. Karena sepengetahuan saya ini, karena adukan yang sama tadi baik dinding maupun dasarnya, itu yang berpengaruh terhadap cepatnya kerusakan dasar saluran. Gimana itu Pak? Apa bisa dibedakan nantinya ke depan? Jadi pertama gini Pak, bicara mortar itu adanya di seksi 7.8, tapi nggak ada item. Di mana nggak bicara komposisi berapa, tapi kuat tekan mortar 50 kilo per sentimeter persegi. Mau itu 15, 13, yang penting 50 Pak. Ya. Sekarang kalau dikasih beda, kalau pasirnya kotor sama aja Pak. Yang minta adalah kuat tekan. Nah, kuat tekan mortar, saya garis bawahi, bukan seperti kubus 15-15, bukan juga silinder. Tapi pengujian mortar adalah kubus 5x5x5. Tuh, standarnya seperti itu. Jadi 50-nya dari situ, Pak. Kalau Bapak punya kubus 5x5x5 sama yang 15x15, beda. Walaupun barangnya sama. Ya, beda. Ya, seperti itu. Nah, saya mungkin menggarisbawahi. Mungkin ada yang tanya, Pak, mortar stonework ini termasuk pleserannya? Saya bilang tidak. Kalau seorang desainer sudah memilih mortar stonework, dia pasti harus mempertimbangkan apa kecuraman dan sebagainya. Terus stabilitas alami. Nah, ini saya kasih gambaran ya. Kalau mortar stonework cuma selaku lining saja, bukan struktural. Jadi kalau lining itu gini. Ini kalau bentuknya trapesium, enggak dikasih pasangan pun sudah stabil tanahnya. Ya. Nah, dikasih pasangan supaya waktu bersihkannya gampang. Terus mungkin juga enggak tergerus kalau alirannya deras. Itu filosofinya itu, Pak. Tapi kalau sudah bentuknya U, kita harus menggunakan yang lain, Pak. Pakai beton atau pakai apa. Karena sekarang kalau yang pakai pasangan, itu udah nggak dibagi-bagi. Ini dibayar 7.9 atau 22 semua. Soalnya kalau di 79 nanti item 21-nya nggak boleh dibayar. Soalnya apa? Include galian di 7.9 itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau bicara gerusan, pertama gini, kita mesti lihat alirannya, Pak. Terus, kalau alirannya deras, ya, kita mesti harus berpikir, apakah kita harus menggunakan beton atau apa yang lebih struktural. Ya. Tapi anyhow, sebenarnya kalau mencapai strength 50 itu sebenarnya sudah cukup harusnya. Jadi tidak dipisahkan antara yang bawah dan atas. Kuncinya cuma satu, yaitu bentuknya U gini atau trapesium. Lining, kenapa cuma ngelapisin 20, 20, 20? Itu karena apa? Dianggap kalau trapesium ini sudah stabil, Pak. Jadi nggak dikasih pasangan stabil. Jadi ini cuma ngelining saja, ngelapisin saja. Jadi sifatnya bukan struktural. Tapi kalau mau bikin pasangan batu yang sedikit struktural,
ya bentuknya agak mirip U gitu, ya lebih tebal bisa juga. Jadi dalam hal ini agak jeli terhadap alirannya yang kayak apa. Gitu. Karena apa? Ada dua hal. Apakah dia rontoknya itu karena aliran? Saya kira tidak. Saya kira tidak. Pertama biasanya apa? Pertama yang jadi kunci itu mortar tuh kunci kebersihan dari pasirnya, Pak. Kalau pasirnya kotor, Pak, dikasih 1-2 pun nggak ini, gitu. Ya, kebersihan material. Nah, spek cuma minta apa strength-nya itu, kekuatannya, kuat tekan mortarnya itu 50. Itu aja, Pak. Itu yang kita standar secara internasional juga gitu, 50 kilo per sentimeter persegi. Dan untuk mortar bukan pakai kubus 15 tapi kubusnya 5 kali 5 kali 5. Ya, itu Pak, baiklah. Tambahkan tadi ya, Pak Irkan, kalau drainase teman-teman, drainase di katakanlah di Balai Sungai atau di Cipta Karya itu, biasanya di bawahnya ada pasangan batu kosong atau pasir. Apakah mungkin yang dimaksud Pak Haryono tadi, mungkin karena kita hanya lining, tapi sesungguhnya mungkin air tanah atau air resapan itu bisa merusak bagian bawah sehingga keropos. Mungkin perlu dipikirkan, atau filosofinya kenapa kalau drainase teman-teman Cipta Karya mungkin dimensinya relatif lebih besar, atau balai sungai yang mungkin di daerah yang relatif basah, di bawahnya ada timbris pasangan batu, ada pasir, ada pasangan batu kosong atau di antara itu, kemudian didudukkanlah di atas, terlepas dari dimensi besar atau kecil, Pak. Kemudian kita di saluran juga ada namanya ditch beton, Pak. Dan itu di dalam desainnya atau di speknya pun di bawahnya ada pasangan batu kosong. Nah, apakah inline dengan tadi bahwa dia sebagai struktur, walaupun yudits kadang-kadang kecil juga dibanding mortar kita, tapi di bawahnya pasangan batu kosong gitu, Pak. Nah, menurut kami apakah mortar atau lining kita perlu juga dipikirkan atau tergantung dari posisinya. Katakanlah kami selama ini berpikir gini, Pak, kalau saluran bridge yang di sisi jalan itu jalannya atau penempatannya mungkin daerahnya agak labil atau daerah yang tidak datar, kelihatannya memang akan lebih aman kalau pasang yudits. Sekalipun mungkin longsor, minimal yuditsnya masih gantung. Tapi ketika mortar begitu ada gangguan sedikit di tempat dia didudukkan langsung patah. Ada dua hal, Pak, ya, masalah keamanan di dasarnya yang cenderung keropos, tidak mungkin bagi 1-2 di bawah, 1-3 di dasar dan sebagainya. Tapi mungkinkah seperti tadi, Pak? Kenapa Cipta Karya atau Balai Sungai itu kalau gambar salurannya terlepas dari dimensinya selalu di bawah rata-rata ada pasir perata, kemudian batu kosong, kemudian didudukkan di atas salurannya. Mungkin itu Pak Ir, menambahkan saja. Saya mungkin kasih gambaran ini Pak ya. Lihat rumah-rumah lama yang versi zaman Belanda. Fondasi batu kali untuk rumah, bawahnya itu ada batu-batu yang dipasang berdiri. Itu yang di sini unstamping, pasangan batu kosong. Seperti itu. Nah, sebenarnya kuncinya satu. Sekarang saya lihat orang-orang bikin rumah sudah nggak ada itu, langsung pasangan batu kali aja. Sebenarnya kuncinya satu. Kalau daya dukung tanahnya cukup bagus, sebenarnya nggak pakai itu langsung bisa. Tapi kalau daya dukungnya kurang bagus, Termasuk kalau air tanahnya tinggi, ya dikasih itu dulu. Karena apa? Itu apa? Bicara air tanah segala macam, Pak. Dikasih itu dia itu kayak drainage layer, Pak. Ya. Ya. Jadi kesannya kayak telpot gitu loh. Kesannya kayak telpot gitu. Jadi itu karena rongganya gede kayak drainage, semacam drainage layer. Ya, tapi saya lihat yang bangunan-bangunan sekarang sudah enggak, cuman kembali tetap bawahnya itu dikasih pasir dulu. Baru atasnya didudukkan fondasi batu kali untuk yang tembok itu, untuk rumah ya. Makanya kalau standarnya gambar untuk saluran, kalau saya lihat gambar-gambar standarnya dulu dari PCI itu semua ada unstampingnya itu, Pak. Yang beton itu bawahnya juga ada unstampingnya. Nah, seperti itu. Artinya gini Pak Ir, mungkin ini perlu dianu ke depan, karena
kita sekarang kan bekerja berdasarkan spek, kemudian gambar-gambar buku 5 atau buku berapa, Pak. Saya belum pernah lagi melihat, dulu katanya mau dipublish lagi, Pak, seperti dulu. Tapi contohnya sekarang, kita semua revitalisasi saluran padat karya, mortar, ya memang kita tidak berani pasang, merasa tidak seperti itu standarnya ketika kita melihat spek. Tapi ketika itu units dibolehkan pasangan batu kosong di bawah. Artinya mungkin ini perlu pemikiran juga, harus ada statement di situ, kalau misalnya muka air tanahnya atau tingkat tanah dasarnya tidak terlalu kuat, boleh dipasang untuk mortar lining ataupun untuk units gitu Pak kira-kira. Jadi gini Pak, adanya lapisan pasir di bawah atau unstamping, itu kalau unitsnya salurannya itu retak, rusak, air kan pasti terembes ke bawah Pak. Itu nggak sampai rusak. Bisa ngedrain. Tapi kalau nggak ada itu langsung mengerosi tanah yang ada. Itu buatnya di situ. Jadi itu fungsinya kayak drainage layer gitu Pak. Entah itu pasir, entah unstamping. Kira-kira itu Pak fungsinya. Baik juga mungkin Pak ya. Ya. Termasuk ini satu lagi mau ingat. Posisi pasir semen. Posisi mortar untuk saluran tadi, pasir dan semen, dengan pasir semen mortar atau mortar untuk pasangan batu divisi 7. Ada yang mengatakan untuk mortar 13, untuk yang pasangan batu divisi 7 14. Nah ini Pak. Tapi memang saya juga paham bahwa ada mortar sendiri gitu Pak. Cuma kalau saya melihatnya, kalau mortar ini batunya mungkin agak bisa boleh kecil-kecil, kalau dimensi 20 berarti kan makin luas permukaannya, jadi mungkin semennya lebih banyak atau mortarnya. Nah ini masih perdebatan juga. Itu ujung-ujungnya HPS Pak. Banyak mana sih semen? Pasangan batu mortar atau pasangan batu yang divisi 7? Oke, mungkin saya langsung aja jawab Pak. Pertama, ini ada mortar stonework, yang satunya stone masonry. Kalau bahasa Inggrisnya berbeda banget. Kalau bahasa Indonesia mirip, satunya yang 7.9 pasangan batu, yang dua-dua pasangan batu dengan mortar. Terus ada yang tanya, emangnya yang 7 pakai mortar? Pakai, cuma istilah saja. Nah, poinnya gini. Di sini tadi, paling kecil 10, dan dia umumnya cuma lining 10. Tapi kalau 7.9, itu untuk orienting wall dan sebagainya, dimensinya gede. Sehingga batu-batunya pun lebih gede. Nah, dengan batu-batu yang lebih gede, berarti sisi-sisi yang bersentuhan itu lebih dikit. Mortarnya butuhnya lebih. Sama dengan hot mix. AC base karena size-nya gede, surface area-nya kecil, maka aspalnya butuhnya lebih dikit. Wearing cost size-nya lebih kecil, surface area-nya lebih dikit, aspalnya lebih banyak. Demikian juga mortar. Nah, terus kalau di AHS kurang lebih ini Pak ya, perkiraan. Nah, contoh, kalau untuk ini mungkin komposisinya 60 batu yang 40% adalah mortar. Tapi kalau yang 7.9 mungkin batunya lebih banyak, 65, mortarnya cuma 35. Terus kalau mortarnya berapa? Sama, strength-nya minta 5. Itu aja. Jadi bicara komposisi, kenapa yang 7.9 batunya lebih banyak? Karena size-nya lebih gede Pak, dimensinya. Kalau ini dikunci, dimensinya 20. Batu-batu yang agak besar nggak bisa dipakai. Ya. Jadi untuk itu mortarnya pasti lebih banyak. Nah, secara roughly kurang lebih itu Pak, 60-40, satunya 65-35. Kira-kira seperti itu Pak. Satu lagi Pak izin, masalah dimensi saluran samping ini Pak, kadang-kadang kan di daerah tertentu pasangan batu mortar ini kita juga harapkan menjadi pencegahan erosi sisi luar Pak, karena ada tebing ataupun sisi dalam ketika bahunya mungkin tinggal 1 meter, sementara ini lotnya besar yang lewat ini. Kadang-kadang kalau bahunya 1 meter, mortarnya cuma 20, cepat retak. Nah, saya bilang teman-teman, coba kalau dekatnya begitu, tebal 30. Tapi pertanyaan kembali, apa masih masuk mortar atau pasang batu, Pak? Pasang batu ya, penahan tanah lah. Tapi ketika saluran ini berfungsi ganda, sisi luarnya sebagai talut, saya bilang mungkin yang itu pasangan batu, karena dimensinya besar. L-nya ini, dasar sama dinding di ini,
mungkin pasang batu mortar. Kadang-kadang kita kombinasi begitu, Pak. Terima kasih. Ini Pak, sebagai guideline ya Pak ya, sebagai guideline, saluran itu kira-kira kalau roda itu jatuh di mana? Ke lapangan, apalagi bawa pakai Hilang. Kalau 1,5 meter, loadingnya akan paling enggak kurang lebih 1,5 meter. Jadi ini bahan paling tepi di luar. Kemungkinan itu ya 1,5 meter itu aman. Kalau kurang pasti kena efeknya, kena dorong. Menghadapi seperti itu, gunakan jangan yang pasangan. Gunakan kapan tanam pohonnya, Pak? Bukan. Cuma unitnya jangan unit normal. Unitnya dikasih skur. Jadi kalau saya Dikasih skur. Seperti itu. Karena apa? Kalau enggak kedorong nanti. Ya. Ada dua cara. Dikasih skur kalau pengennya terbuka atau tertutup. Kalau tertutup kena cuakannya dia ketahan sama tutupnya. Itu. Tapi kalau kita pasang batu kuncinya kira-kira ada ini. Kuncinya 1,5 meter itu Pak. Jadi lateral force-nya. Jadi kalau dia semakin dekat itu ada lateralnya terhadap dinding pasangan itu. Tapi kalau lebih itu lateral force-nya udah kecil. Itu aja Pak. Ancar-ancarnya di situ. Kurang lebih ya. Next tolong. Nah ini gorong-gorong dan selokan U. Nah ini untuk gorong-gorong ini standarnya itu S2 M170. Nah dulu kan 170 itu berapa ya? Untuk itu waktu Rev 3 atau berapa saya tulis FC 30 supaya tidak ada ini. Kadang-kadang kan ada yang nggak punya buku S2 gitu ya. Berarti kalau FC 30 itu kalau yang lama setara dengan K350. K350. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, katanya MPa sama kilogram per sentimeter itu kira-kira nolnya selisih 1. Jadi katanya kalau 30 MPa itu kira-kira K300, kok bisa K350 ya? Nah, mungkin ini saya sedikit refreshing. Kenapa bisa? Jadi FC 30 kalau yang lama itu K350. Kenapa? Harusnya kalau di-convert, nolnya kan beda 1. Kenapa kok ada selisih 50? Tahu nggak Bapak Ibu? Kita refreshing sejenak. Nah, kembali ya. Bicara FC, kita ngujinya pakai silinder. Kalau bicara pakai K, kita ngujinya pakai kubus. Kubus ke silinder itu konversinya 0,83. Jadi kalau 350 kalikan 0,83 itu 297. Jadilah 30 MPa tadi dibulatin. Jadi jelas ya, jangan bingung. 50 itu dari mana ya angkanya? Itu. Kok saya kali-kalikan konversi kok nggak cocok? Itu di situ. Ya, clear ya. Nah, ini satu. Sekarang ini kan banyak yang precast, baik yang box maupun yang bulat. Nah, kalau precast sekarang dari pabriknya itu sudah ada karet sealnya untuk sambungannya itu. Makanya kita sudah sebutin, ya harus ada karet khusus. Nah, itu juga saya nggak tulis di sini ya, di spek ada. Itu karet khususnya itu ngikutin pengujiannya S2 atau STM nomor sekian. Terus kemudian sebenarnya apa? Bagaimana dengan yang pakai selimut adukan? Kalau tradisional itu pakai selimut adukan. Ya, tapi kalau untuk yang kecil-kecil bisa. Kalau yang level gede sudah nggak bisa pakai itu. Harus pakai yang lidah dan alur, bell and spigot. Terus ada karetnya. Nah, terus ini aturan. Kalau puncak pipa itu di atasnya minimum harus ada 30 cm dan seterusnya. Terus nah ini di pengukuran dan pembayaran ada sedikit redaksional perbaikan kalimat.
perbaikan kalimatnya di mana? Kan di itemnya ini semenjak 2018 itu kan ada gorong-gorong segi persegi, ya, box culvert. Namun itemnya ada, redaksionalnya mungkin lupa dulu. Sehingga ini ditambahkan. Ya, mulai dari gorong-gorong pipa, baik yang bertulang maupun enggak, dan gorong-gorong persegi. Nah, ini untuk perbaikan kalimat. Terus kemudian, dulu kalimatnya, kuantitas yang diukur untuk pembayaran saluran beton bertulang U, kalau yang kalimat lama, sama dengan lebar 1,2. 1,2-nya itu saya coret, karena ngikutin drawing. Karena nggak nyambung yang dulu itu. Ya, jadi ada perbaikan kalimat ini. Yang saya kasih warna pink. Terus juga yang ini, gorong-gorong persegi. Gorong-gorong persegi di sini disebut haruslah dalam jumlah meter kubik beton termasuk baja yang dipasang sesuai dengan gambar. Nah, ini saya perbaiki kalimatnya. Soalnya ini kan ada box ukuran ini sampai terakhir 2 meter ya. Saya kasih kalimatnya, gorong-gorong persegi dengan ukuran yang lebih besar dari mata pembayar yang tersedia di bawah ini. Jadi kalau ukuran box culvertnya lebih gede daripada item yang ada, bayar masing-masing, betonnya kubik, baja tulangannya dalam kilo sesuai dengan gambar. Jadi dibayar masing-masing. Nah, sebenarnya item yang ada di sini RCP maupun box culvert kan semuanya membayar ke meter lari. Tujuan di sini adalah simplified. Simplifiednya gimana? Gali, backfill, berikut naruhnya, dihitung per meter lari. Disimplified seperti itu. Ya. Nah, kalau dimensinya di luar itu, ya sudah dibayar masing-masing. Gitu, ya. Terus ini juga saya insert yang warna ini. Dulu, kecuali ini nggak ada ya, galian batu, bahan drainase porus yang digunakan. Tidak ada pengukuran terpisah untuk pembayaran akan dilakukan untuk pekerjaan galian dan timbunan. Nah, kembali, kalau ini nggak saya pasang, nanti unstampingnya nggak bisa dibayar, Pak. Ya, mana? Nah, ini, kecuali unstamping, jadi unstamping bisa dibayarkan kalau ada di dalam drawing. Jadi ini yang warna merah, ini adalah redaksional perbaikan kalimat yang dirasa perlu supaya sinkron, selaras, kira-kira gitu ya. Ini adalah yang ada di ref 2 itu. Tolong, Mas. Drainase porus. Nah, drainase porus itu apaan sih? Nah, ini gini ya, coba kita lihat. Kalau dari rumah, maaf ya, kotoran dari WC itu masuk ke septic tank. Septic tank terus dimasukkan ke rembesan. Nah, rembesan, kalau yang tradisional, pipa berlubang banyak di sekelilingnya. Bahasa Inggrisnya adalah perforated pipe, pipa berlubang banyak. Sebenarnya kalimatnya harusnya panjang, di sekeliling dindingnya. Nanti kalau pipa berlubang, ya semua ujungnya berlubang juga. Ya. Nah, tapi perforated pipe gitu. Nah, rembesan lewat situ, nah setelah itu keluar, lubang-lubang itu kan dibalut pakai mulai dari kerikil, keluarnya lagi pasir, keluarnya lagi baru tanah, seperti itu. Nah, malah yang tradisional dulu pakai ijuk, ya. Cuma di sini nggak boleh pakai ijuk, ya. Nah, terus ini bicara toleransi, ya banyak ya. Oke, next. Gradasi porus untuk penyaring filter. Gradasi yang syaratkan harus menjamin bahwa piping itu apa? Hanyutnya butiran-butiran harus dari arah hulu sebelum bahan porus ke bahan porus. Atau bahan porus ke arah hilir, bahan setelah porus tidak terjadi. Maka gradasinya apa? Jadi kerikilnya itu sama tanahnya, nahan. Ini yang filternya sama tanah, ini ada syaratnya. Ya. Ada syaratnya, ada 3 syarat. Istilah filter merujuk pada pelindung yang lebih kasar. Dan istilah tanah merujuk pada yang lebih halus. Nah, batas-batas gradasi yang ditunjukkan oleh 24A ini hanyalah apa ya? Ilustrasi. Ya, ilustrasinya apa? Seperti ini. Ini ada di lampiran. Jadi ini tanah, ini adalah apa? Semacam geotekstil gitu ya. Untuk filter. Nah, ini 3 apa, 4 apa, 5 apa.
seperti itu. Pasir, kerikil. Nah, terus gambar tersebut menunjukkan secara umum bahwa pasangan batu kosong harus dilindungi oleh kerikil. Kerikil dilindungi pasir. Pasir dilindungi oleh pasir kelanawan atau anyaman filter plastik. Ini dalam hal ini ada geotekstil yang sebagai filter. Data ini hanya merupakan penuntun umum saja. Yang sisanya harus dihitung. Nah, terus kalau perforated pipe gimana? Nah, ini ada bahan yang untuk di backfill sama lubangnya perforated pipe itu ada syaratnya. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini apa? Ijuk nggak boleh dipakai. Jadi, kalau zaman modern sekarang ini, jadi kalau habis perforated pipe, dibalut pakai kerikil, luarnya itu boleh aja dibalut pakai geotextile filter. Geotextile nanti di divisi 3 ada 3 macam ya. Dia sebagai separator, dia sebagai filter, sebagai stabilizer. Ada 3 macam, ada 3 item. Ya. Nah, ini yang sebagai filter. Nah, terus kalau pakai geotextile sebagai filter ada syaratnya. MUS itu apa? Mesh opening size-nya untuk geotextile-nya itu sama tanah. Ya. Nah, pipa sulingan ini ya, webbull, bahasa Inggrisnya webull. Jadi kalau ada pipa sulingan, contohnya pipa sulingan itu apa? Retaining wall, ada pipa-pipanya buat supaya airnya bisa ngalir. Itu diameternya minimum 5 cm, ya, 5 cm. Pengukuran ini bla bla bla, ini apa ini? Dalam meter kubik. Kalau anyaman filter plastik dibayar pakai 351 sebagai filter untuk kelas 2. Next, galian. Jadi kalau divisi 2, di ref 2 ini, perbaikannya khususnya di seksi 23, redaksional kalimat tadi. Kalau sisanya nggak ada perubahan. Sisanya nggak ada perubahan.